Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir kembali dan ketemu lagi kita dalam acara rutin mingguan yaitu Tanya Apa Saja atau TAS setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 dan minggu ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai topik dari divisi fertilitas endokrin dan reproduksi yaitu induksi dan stimulasi ovarium. Telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu guru kita semuanya, yaitu Prof. Dr. Lila Dewata. Selamat pagi, Prof. Sehat-sehat. Dan juga kedua narasumber. Pagi. Pagi, Prof. Dan juga kedua narasumber yang akan bisa diajak untuk berdiskusi dan ditanya, karena ini acaranya tanya apa saja. Yaitu yang pertama juga kita semua, Dr. Sire Ratna. Selamat pagi, Dok. Dan juga Dr. Wiwit, spesialis objin konsultan. Dan monggo sekali lagi seperti biasa acara ini ada acara santai diskusi rutin mingguan kita selama 1 jam, bisa memberikan pertanyaan atau bahan diskusi baik terkait dengan stimulasi dan induksi ovarium, bisa melalui kolom chat atau fitur Q&A atau akan jauh lebih baik lagi bila mana berkenan untuk bisa bertanya secara langsung melalui fitur raise hand. Jadi nanti bisa kita live bareng dan bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber maupun moderator kita. Mohon maaf sebelumnya karena kesibukan ketua departemen berpramana hari ini belum bisa untuk memberikan sambutan, dan kemudian juga oleh sekretaris departemen Dr. Hasan tadi ini juga berhalangan karena sedang mengajar. Jadi mungkin nanti kita akan langsung supaya acaranya padat dan bisa pertanyaannya kayak bakal banyak. Hari ini pesertanya sudah yang terdaftar kurang lebih 160-an, bisa langsung menjawab semua pertanyaan. Nanti seperti biasa mungkin nanti ada paparan singkat dari Dr. Ratna maupun Dr. Wiwit. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Profesor Lila Dewata selaku moderator hari ini untuk bisa membawakan acara. Monggo, Prof. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada acara Tanya Apa Saja yang bekerja sama bagian obstetri ginekologi dengan POGI Surabaya. Yang akan narasumber siang ini kita mempunyai dua ahli, Dr. Sri Ratna Dwiningsih, SPOG, subspesialis FER, dan Dr. Yohanes Ardianta, SPOG, subspesialis FER. Dan supaya tidak berpanjang-panjang, judulnya adalah stimulasi induksi ovulasi dan stimulasi ovarium. Apa itu induksi ovulasi? Apa itu stimulasi ovarium? Nanti akan disampaikan. Dr. Ratna, ada yang mau disampaikan presentasinya? Ya, kalau boleh izin lebih dulu ya, Dr. Wiwit ya. Saya presentasikan sedikit dari slide saya. Mohon izin share. Sudah tampak ya. Jadi ini slide yang saya siapkan untuk acara TAS pagi ini tentang induksi dan stimulasi ovarium. Jadi kita bedakan dulu apa itu induksi, apa itu stimulasi ovarium, atau mungkin ada yang mengenal sebagai kontrol ovarium stimulasi. Kalau induksi ovulasi itu dari anovulasi, pasien-pasien yang anovulasi atau oligoovulasi kita buat menjadi ovulasi. Jadi goalnya adalah satu folikuler yang berkembang, satu folikel yang berkembang dan menghasilkan satu ovulasi. Tapi kalau stimulasi ovarium,
ini ovariumnya distimulasi untuk mendapatkan lebih dari 1 oosit. Jadi goalnya adalah lebih banyak atau lebih dari 1 folikel yang Apa Dr. Ratna terlempar ya? Kok saya tidak dengar suaranya? Iya, kayaknya terlempar kayaknya, Prof. Saya juga ada mendengar, Prof. Iya, mungkin minta tolong panitia. Baik, untuk mengisi waktu, Dr. Wiwit aja deh. Silakan Dr. Wiwit, barangkali ada yang mau dipresentasikan. Baik. Baik, mohon izin saya share screen. Mungkin saya menampilkan 2 slide, Prof. Ampun kelihatan ya. Eh, induksi ovulasi dan stimulasi ovarium, kalau kita melihat dari konsep dari Ferry, memang ini ditujukan untuk mereka yang mengalami gangguan infertilitas khususnya pada pihak perempuan. Nah, kalau kita mengikuti panduan, yang pertama kita evaluasi adalah apakah ada ovulasi atau anovulasi terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ratna, apabila tidak terjadi anovulasi, maka di sini kita lakukan induksi ovulasi. Langkah berikutnya kita tentukan penyebab dari gangguan ovulasi. Di sini yang biasa kita lakukan adalah mengklasifikasikan berdasarkan gangguan ovulasi WHO, baik di kelas 1, 2, 3, atau 4. Nah, sedangkan mereka yang sudah ovulasi, di sini yang disebut sebagai stimulasi ovarium. Jadi yang tadi sama Dr. Ratna, sekilas bahwa kita akan bisa mendapatkan oosit atau folikel yang besar lebih dari 1. Nah, pada mereka yang siklusnya reguler, kita bisa melakukan konfirmasi ovulasi dengan melakukan pemeriksaan progesteron pada fase mid-luteal. Ada beberapa pemeriksaan kalau kita baca di Spirov, tapi yang paling praktis dan mungkin sering digunakan adalah pemeriksaan progesteron. Kemudian bagi mereka yang siklusnya masih irregular atau amenorrhea, atau kemudian dikonfirmasi dengan progesteron ternyata tidak ada ovulasi, di sini kita melakukan pemeriksaan hormonal baik itu FSH maupun E2. Baru kemudian dari sini kita bisa melakukan klasifikasi, yaitu berdasarkan WHO yang tadi grup 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari sini nanti kita melakukan tata laksana berdasarkan klasifikasi ini. Mungkin secara lengkap bisa kita baca dari konsensus dari Ferry. Baik, mungkin ini Prof, sekilas pengantar dari saya, Prof. Baik, Dr. Ratna udah kembali? ya mohon maaf Prof. Tadi tiba-tiba internetnya hilang. Boleh saya lanjutkan ya, Prof ya sebentar. Ya, mohon maaf tadi terputus di sini. Jadi ini saya hanya menunjukkan beda antara kalau kita memakai konvensi terat dengan inhibitor. Kalau ini sebenarnya keduanya sama-sama anti estrogen, cuman beda tempat kerjanya dan beda mekanisme kerjanya. Kalau clovensitrate dia menempati reseptor estrogen yang secara kompetitif di hipotalamus dan di hipofise, dan dia menurunkan reseptor estrogen sehingga sentral dalam hal ini hipotalamus dan hipofise
menangkap seolah-olah kadar estrogen itu rendah sehingga disekresi FSH. Sedangkan kalau aromatase inhibitor ini dia menghambat enzim aromatase sehingga hormon estrogennya rendah, sehingga persepsi dari sentral estrogen rendah sehingga disekresi FSH. Nah, kalau klomfensitrat ini half-life-nya panjang, jadi dia bisa menyebabkan window of FSH ini lebih lama, akibatnya sekresi menghasilkan multiple atau multiple ovulasi karena terjadi multiple follicle development. Sedangkan kalau yang aromatase inhibitor ini hanya ada satu folikel yang berkembang sehingga dia hanya single ovulasi. Jadi pada klomfensitrat window dari FSH konsentrasi ini diperpanjang. Nah, kemudian yang kedua yang injeksi adalah gonadotropin. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Dr. Wiwit, pasien yang pembagian anovulasi menurut WHO. Jadi ada hipogonadotropin, hipogonadisme, ini indikasi untuk pemberian gonadotropin karena memang sentral tidak bisa mensekresi gonadotropin. Kemudian pada kasus hypothalamus pituitary dysfunction, misalnya pada polycystic ovarium syndrome, pada pasien yang klomfensitrat resistant, kemudian yang akan dilakukan pasien yang dilakukan ART. Ini macam gonadotropin. Kemudian ini adalah regimen yang kita pakai bisa step up, kemudian dengan dosis rendah, biasanya pada pasien PCO, atau kita berikan secara sekuensial dengan kombinasi klomfensitrat dan gonadotropin. Dan ini yang penting, setiap kita melakukan induksi atau stimulasi ovarium, kita harus melakukan monitoring. Kalau kita melakukan stimulasi ovarium, maka kita harus melakukan monitoring dengan kadar estrogen dan melakukan monitoring dengan transvaginal sonografi. Ini yang harus kita kerjakan. Ini kalau kita memberikan gonadotropin, maka pada kasus hipogonadotropin hipogonadisme, maka resiko multipel meningkat dan resiko kegugurannya sekitar 20 sampai dengan 25%. Belum ada bukti bahwa gonadotropin ini menyebabkan kelainan bawaan. Dan resikonya kalau kita memakai gonadotropin, resiko terjadi kehamilan kembar, OHSS, dan untuk resiko terjadinya kanker ovarium maupun kanker payudara belum ada penelitian yang menyebutkan ada hubungan antara penggunaan gonadotropin dengan resiko terjadinya kedua kanker tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan melengkapi dari Dr. Wiwit. Terima kasih, Prof. Terima kasih Dr. Ratna dan Dr. Ardianta. Baik, kita barangkali bacakan saja apa yang ditanyakan. Pertama oleh Dr. Hussein, izin bertanya, kalau wanita 35 tahun sudah diangkat serviks dan ovarium karena kanker, apa bisa diberi hormon tidak akan menimbulkan efek lain, misal timbul kanker lagi dengan efek sistemik? Terima kasih. Sepertinya ini tidak ada hubungan dengan itu ya. Kalau ovarium sudah diangkat, yang jelas ya tidak akan ada ovulasi dan tidak akan ada ya, karena kalau ovariumnya sudah diangkat, jelas tidak akan ada ovarium. Barangkali yang kedua aja, izin bertanya, terapi stimulasi ovarium harus di rumah sakit atau general practitioner boleh melakukan? Terima kasih. Silakan Dr. Wiwit kalau. Baik, terima kasih Prof. Lila. Izin Dr. Nana menjawab dahulu. Untuk terapi stimulasi ovarium tadi disampaikan bahwa ada preparat baik itu yang peroral tablet seperti klomfensitrat,
atau mungkin yang preparat yang hormonal yang injeksi. Yang biasa kita berikan adalah yang preparat tablet ya, tadi yang clomiphene citrate, karena harganya memang relatif terjangkau. Setahu saya 5 tablet itu bisa sekitar 100.000. Jadi itu sudah sering digunakan kalau di daily practice, di praktek sehari-hari, baik itu di praktek privat maupun di rumah sakit. Tapi kalau yang untuk hormonal, mungkin relatif lebih jarang, karena pemberian yang hormonal injeksi itu yang pertama harganya memang cukup mahal. Setahu saya satu itu bisa sampai 700.000. Dan yang kedua, pemberian preparat yang hormonal itu kita melakukan monitoringnya itu juga harus dengan hati-hati, karena resiko terjadi OSS juga relatif lebih tinggi dibandingkan kalau hanya pemberian dengan clomiphene citrate. Kemudian apakah general practitioner, mungkin ini dokter umum ya boleh melakukan. Jadi rasanya ini terkait dengan kompetensi mungkin ya. Kalau dokter umum seperti saya setahu saya belum ada kompetensi untuk boleh melakukan pemberian obat-obatan induksi atau stimulasi ovarium. Demikian Prof dari saya Prof. Dr. Ratna, barangkali ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya setuju kalau GP memang bukan Maaf, Dr. Ratna sepertinya memang evaluasi. dengan sinyal ya. Suaranya putus-putus. Mohon maaf, Prof. Apakah sudah jelas ya, Prof? Sekarang jelas. Ya, maaf, Prof. Jadi boleh saya ulang ya, Prof. Jadi kalau memang GP memang stimulasi ovarium itu harus melakukan monitoring. Monitoringnya salah satunya dengan evaluasi tanah vagina. Nah, ini bukan kewenangan dari GP. Kalau SPOG umum bagaimana? Kalau SPOG umum boleh, tetapi yaitu tadi monitoring harus tetap dilakukan. Kalau kita hanya menggunakannya per oral, resiko OHSS-nya kecil, maka kita bisa melakukan di tempat praktek biasa ya. Tetapi kalau misalnya kita memberikan dengan injeksi gonadotropin, maka harus dilakukan monitoring juga dengan kadar estrogennya, kadar hormonal maupun evaluasi dengan transvaginal sonografi, sehingga ini yang mungkin kalau fasilitas itu bisa dipenuhi oleh klinik boleh. Jadi intinya kita tidak boleh meninggalkan monitoring kalau kita melakukan induksi maupun stimulasi ovarium. Demikian Prof. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Terima kasih Prof. Mohon maaf masih di mute ya Prof ya. Iya, memang suara sekarang sedang masalah sinyal ya. Saya sendiri juga terlempar tadi sebentar. Mudah-mudahan tidak terlempar lagi, walaupun saya sudah pergi ke tempat, ini tidak dari rumah. Di rumah saya memang lemah sinyalnya. Tapi ya, baik. Ini masalah teknologi. Jadi memang ada masalah sinyal ya, sehingga suaranya bisa terputus-putus. Dr. Ratna, tadi saya juga terlempar. Selanjutnya dari Dr. Niken, mohon izin apabila sudah dilakukan stimulasi baik TP ini apa nih? Sampai hari ke-14 pun ET masih tipis, bagaimana solusinya? Baik, silakan Dr. Wiwit. Baik, jadi ini pasien infertil tapi dengan gangguan di endometrium. Untuk
kondisi dengan endometrium yang tipis, yang pertama kita evaluasi dulu kira-kira penyebabnya apa. Yang paling sering menjadi penyebab itu adalah TB endometrium. Nah, kita kalau misalkan ada kejuran ke sana, mungkin kita bisa melakukan anamnesis di pasiennya atau keluarganya, kemudian kita melakukan biopsi untuk melakukan pemeriksaan patologi. Kalau misalkan ada riwayat misalkan kuret, berarti kita mengarahnya pada adanya Asherman syndrome. Beda lagi kalau kemudian pasien tidak ada penyebab yang tadi disebutkan, ada misalnya pada kasus PCOS di mana kadar endokrin yang terlalu tinggi, di mana 5-DHT itu kemudian bisa terlalu tinggi, mengganggu endometrium, reseptornya terganggu sehingga endometrium menjadi tipis. Tentu ini penanganannya berbeda, kita perbaiki dulu PCOS-nya. Sekali lagi, untuk melihat endometrium yang tipis, perlu dicari dulu kira-kira penyebabnya apa dulu. Baru kemudian tata laksananya bisa kita lakukan berdasarkan tadi penyakit yang mendasarinya tadi. Baik, itu Bro. Baik. Dr. Ratna barangkali ada tambahan? Iya. Dr. Nika tidak menyebutkan obatnya ya, obat yang dipakai untuk stimulasi. Kalau Dr. Nika memberikan obat stimulasi, ini Dr. Nika menyebutkan stimulasi, berarti pasien ini tidak ada gangguan ovulasi. Kalau Dr. Nika ini menyebutkan stimulasinya dengan obat antiestrogen, maka selain yang disebutkan Dr. Wiwi tadi, endometrium tipisnya ini bisa disebabkan karena efek antiestrogennya. Nah, ada beberapa penelitian kalau memang benar pemberiannya karena efek endometrium tipis ini karena efek antiestrogen dari obat induksi atau stimulasi ovariumnya, ada penelitian yang memberikan estradiol valerat sebanyak 6 mg diberikan selama pada hari ke-10 sampai dengan hari ke-14, jadi sekitar 5 hari, itu dikatakan akan meningkatkan endometrial thickness dan pola ekogeniknya. Dan ini penelitian ini juga pernah dilakukan, penelitiannya sudah lama ya, Dr. Maya, ini yang juga memberikan terapi tambahan estradiol valerat pada pasien yang dilakukan induksi dan atau stimulasi dengan konvensi terat. Jadi efek antiestrogennya kalau memang efek endometrium tipisnya kalau memang pemberiannya karena obat induksi ovulasi yang antiestrogen disebabkan oleh karena itu. Jadi bisa diberikan estradiol valerat. Baik. Jadi kalau ovulasinya, folikulogenesisnya lancar tapi endometriumnya tipis, bisa diberikan tambahan estradiol valerat. Masih adakah pertanyaan? Memang ini banyak teknis ya, stimulasi ovarium itu juga mempunyai risiko, tadi sudah disebutkan. Kalau bisa terjadi OHSS, itu jadi makanya disebut oleh control ovarian stimulation ya. Jadi terkontrol, stimulasi ovarium harus terkontrol. Kalau kelebihan bisa terjadi OHSS, kalau kurang ya mungkin folikulogenesisnya juga tidak bagus. Jadi memang harus pandai menimbangnya. Memang terlalu teknis karena namanya saja kontrol. Kontrol itu antara mana yang baik, preparatnya apa, dosisnya bagaimana, kapan dinaikkan, kapan tidak boleh dinaikkan, itu memang harus ada aturannya. Sementara belum ada tambahan pertanyaan ya. Belum ada tambahan pertanyaan.
Barangkali Dokter Wiwit ada pengalaman-pengalaman dalam klinis tentang induksi dan stimulasi ini yang krusial ya, yang penting. Silakan Dokter Wiwit. Ngapunten Prof, ini kalau di layar saya ada pertanyaan ini Prof. Dari Dr. Latifah Sari, Dr. Arifandi. Kok di saya kok enggak Mungkin tadi muncul? karena sempat, mungkin karena tadi sempat terlempar mungkin Prof. Ada Dr. Prita juga ini Prof yang bertanya Oh, Prof. udah. Namun gitu Prof. Udah, Dokter dari Latifah Sari ya. Izin bertanya, wanita 32 tahun, prolaktin kadarnya 3224. Hasil MRI mikroadenoma hipofisis, pengobatan kripsa 6 bulan, kemudian hamil. Apa pengobatan kripsa dilanjutkan selama kehamilan? Monggo, silakan Dokter Wiwit. Ya, baik. Terima kasih Prof. Izin menjawab dulu Dr. Ratna. Wanita 32 tahun dan prolaktin 3.224, kemudian hamil. Sudah pengobatan kripsa. Kalau saya melihat pertanyaannya ini, kok rasanya dengan malah muncul pertanyaan dari saya, ini 3.224 ini satuannya apa dulu? Kalau memang satuannya seperti yang biasa kita pakai, kalau di sini kan biasanya pakai nano ya, nanogram. Itu dengan kadar prolaktin 3.000 kok rasanya pasiennya akan mengalami gangguan ovulasi ya, bahkan mungkin bisa terjadi amenorre. Jadi rasanya kemudian pasien hamil itu berarti pengobatan dengan kripsa ini kadar prolaktinnya sudah baik dan membaik, kemudian terjadi ovulasi spontan dan pasiennya naik lagi kadar prolaktinnya karena efek dari kehamilannya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, apa kripsa bisa dilanjutkan selama kehamilan? Tadi saya sempat melihat ya, bromokriptin itu kategori B. Tapi kalau melihat dari hasil MRI-nya, di sini kan mikroadenoma hipofisis. Kalau misalkan pasien ini mikroadenoma kurang dari 1 cm berarti ya tidak ada keluhan, dan kemudian kadar prolaktinnya tadi mungkin tolong ada informasi nanti dari satuannya apa, tidak terlalu tinggi, mungkin itu karena kehamilan sehingga tidak perlu pengobatan dengan kripsa. Tapi kalau kemudian dievaluasi lagi ternyata membesar menjadi makroadenoma dengan MRI ulangan, mungkin kita bisa memberikan terapi dopamin agonis tadi dengan bromokriptin atau mungkin dengan cabergoline yang mungkin lebih friendly untuk pasiennya karena seminggu sekali. Baik, itu Prof, mungkin komentar saya untuk pertanyaan ini Prof. Iya. Barangkali Dokter Ratna, ini B ya, ya B ya, bromokriptin untuk B kehamilan. Prof, kalau tadi saya coba. Yeah. Ada komentar Dokter Ratna? Ya, mungkin hampir sama ya. Sekarang pasien ini targetnya apa? Kalau dia memang sebelumnya anovulasi karena hiperprolaktinemi, kemudian dia berhasil hamil, apakah memang harus diteruskan walaupun kategorinya B? Kalau saya hentikan selama dia tidak ada keluhan akibat pendesakan di sentralnya karena mikroadenomanya. Kalau mikro biasanya belum ada keluhan ya, tapi kalau misalnya dia dalam perjalanannya dia ada keluhan di sentral, misalnya gangguan lapangan pandang atau yang lainnya, yang membutuhkan terapi baru itu dilakukan terapi. Dan kalau memang perlu dilakukan operasi ya, dilakukan pengangkatan adenomanya jika memang terlalu besar. Tapi kalau MRI-nya mikro, mungkin kalau saya pribadi ini saya stop kripsanya karena dia sudah hamil. Ya. Baik, jadi pertanyaannya menurut pengalaman sebaiknya dihentikan saja kalau tidak mengakibatkan
mikroadenomanya itu berkembang. Baik, selanjutnya saya teruskan pada pertanyaan berikutnya. Dr. Arifandi Pambudi bertanya, terapi apa yang diberikan bila didapat AMH yang tinggi, terutama dengan berat badan normal pada kasus IUI dan dengan AMH yang tinggi setelah distimulasi didapat folikel dominan. Apakah tetap dilanjutkan IUI atau bagaimana? Apakah AMH yang tinggi berpengaruh dengan kualitas folikel dominan? Matur nuwun, sumber. Ini tidak diterangkan ya, folikel dominannya berapa yang tumbuh itu. Itu aja barangkali. Silakan Dr. Wiwit. Baik, terima kasih. Izin menjawab, Prof. Dr. Ratna. Dari Dr. Arifandi, ini pasiennya dengan AMH yang tinggi dan berat badan yang normal. Justru kalau dengan berat badan yang normal, kita bisa langsung menggunakan lini pertama pengobatan seperti kombinasi atau aromatase inhibitor yang sekarang menurut guideline yang tahun 2018. Tapi kalau misalnya pasiennya ada obesitas, ada resistensi insulin, atau underlying disease yang lain, mungkin protein tinggi itu bisa menyebabkan gambaran seperti teluk folikel yang kecil-kecil banyak. Itu diterapi dulu, lebih dulu. Misalnya obesitas, kita sarankan dulu pasiennya untuk menurunkan berat badan 5-10% dari berat badan. Karena penelitiannya hampir 50% akan terjadi ovulasi spontan. Nah, kemudian pada kasus ini IUI, tinggi, kemudian di depan folikel dominan. Mungkin sebenarnya jumlah ini mungkin ya, jumlah dari folikel dominan mungkin ya. Kalau folikel dominan tidak banyak, mungkin 1, 2, atau 3, mungkin kita masih bertempatnya untuk melanjutkan dengan IUI. Tapi kalau misalkan folikel dominannya banyak, kita harus menjelaskan, mengkonseling ke pasiennya bahwa ada kemungkinan semua folikel dominan ini akan mengalami ovulasi semua. Nah, kalau terjadi ovulasi semua, kemudian dilakukan IUI, tinggi sekali kemungkinannya kehamilan multiple-nya sangat tinggi sekali, mungkin bahkan menjadi bisa 4, 5, itu kan tentu akan sangat berbahaya untuk kehamilan baik untuk ibu maupun bayinya. Kemudian pertanyaan terakhir itu ini adalah apakah AMH yang tinggi berpengaruh dengan kualitas folikel dominan? Mungkin bukan folikel dominannya, mungkin di sini lebih tepatnya, mungkin kualitas oosit. Kalau seperti ketahui AMH itu kan diproduksi oleh folikel antral. Jadi kalau AMH tinggi, artinya folikel antralnya juga sangat banyak. Contoh pada PCOS itu. Nah, kalau pada PCOS, memang kalau kita lakukan stimulasi, contoh pada IVF, kita dapatkan kualitas oosit, bahkan embrio yang bagus tidak sebanyak pada mereka yang non PCOS. Atau kalau kita lihat embrionya yang kualitasnya jelek, banyak fragmennya, itu cenderung lebih banyak pada mereka yang PCOS. Jadi apakah AMH tinggi ini berpengaruh dengan kualitas oosit? Jawabannya bukan berpengaruh, tapi menunjukkan, merepresentasikan bahwa oosit yang akan ovulasi atau yang kita dapat misalnya dengan tadi ya, dengan TRP, itu jumlah yang kualitasnya tidak bagus itu akan menjadi lebih banyak. Mungkin itu yang bisa saya komentari, Prof. Lila. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Jadi poinnya dari Dr. Wiwit itu, kalau folikel dominannya banyak, risikonya adalah kualitas oositnya yang tidak bagus setelah dibuahi ya. Demikian dengan kualitas embrionya kurang bagus. Itu barangkali. Dr. Ratna ada tambahan? Tidak ada, Prof. Hampir sama. Jadi kalau ini lihat AMH-nya tinggi, ya kita mikirnya kemungkinan pasien ini suatu sindroma ovarium polikistik ya. Tapi karena dia sudah lean, jadi dari disampaikan kalau memang pasien itu PCOS, ya terapi pertama perbaiki gaya hidup. Yang kedua baru induksi, karena biasanya kalau orang PCOS itu ada oligo bahkan sampai
anovulasi. Kita induksi ovariumnya, pilihan pertamanya adalah dengan aromatase inhibitor. Nah, kalau memang kita hanya melakukan IUI, mungkin induksi ovulasinya bisa pakai yang oral saja, karena resiko HSS-nya lebih rendah daripada kalau kita memberikan dengan cara yang injeksi. Itu saja, Prof. Baik, saya teruskan ke pertanyaan berikutnya. Dr. Prita Kusumaningsih. Setelah pemberian clomiphene citra, ternyata bulan depannya malah tidak haid. Apakah ini juga bisa diberi estradiol valerat? Apakah bisa tetap CC atau ganti AI? Silakan Dr. Wid. Masih mute. Baik. Pemberian CC kemudian bulan depannya tidak haid. Mungkin kita yang pertama kali kita perlu mengevaluasi apakah pemberian CC ini sudah adekuat atau belum. Jadi kalau kita mengikuti guideline, pemberian CC bisa dimulai dengan pemberian yang dengan dosis 50 mg. Kemudian apabila terjadi resisten, kita bisa naikkan menjadi 100. Kemudian masih resisten lagi bisa naikkan menjadi 150. Jadi kita evaluasi dulu pemberian CC kita sudah adekuat apa belum. Yang paling mudah kemudian kita evaluasi pada hari ke-12 apakah terbentuk folikul dominan atau tidak. Kemudian apakah juga bisa diberi estradiol valerat. Rasa ini seperti tadi yang pertanyaan sebelumnya dan tadi sudah dijawab oleh Dr. Ratna tadi bahwa pada mereka pemberian yang CC 25% kalau nggak salah itu ada efek samping pada endometriumnya menjadi lebih tipis. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Ratna tadi, mulai hari ke-10 bisa ditambahkan dengan estradiol valerat. Apakah CC tetap atau bisa diganti AI? Kalau saya pribadi, kalau sudah melihat ada efek samping pada endometrium menjadi lebih tipis dan pemberian estradiol valerat tidak memberi dampak yang positif, penggantian AI pada tempatnya. Atau pada pasien PCOS, AI itu sekarang sudah menjadi ini pertama pemberian. Baik, kemudian Prof. Dr. Baik, Dr. Ratna, tambahan? Iya, terima kasih Prof. Jadi ini pertanyaan Dr. Prita, kalau tidak haid sebenarnya harus kita evaluasi apakah memang ada folikel dominan pada saat kita memberikan induksi ovulasi dengan CC itu. Kalau benar yang dikatakan Dr. Wiwi tadi, kalau ternyata belum ada folikel dominan, belum ada sekresi estrogen, sehingga ya endometriumnya juga tidak tumbuh. Kecuali kalau ada folikel dominan tapi endometriumnya nggak tumbuh, yang tadi harus dievaluasi penyebab gangguan dari endometriumnya. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya mau, mohon maaf, kalau kita mau melihat apakah ovulasi kita itu berhasil atau tidak, sebenarnya ada stair step up istilahnya. Jadi kita dalam satu siklus haid itu kita berikan mulai dari dosis rendah CC 50 mg, kemudian kita evaluasi antara hari ke-11 sampai dengan hari ke-14, kita lihat apakah ada folikel dominan atau tidak. Kalau belum ada folikel dominan, yaitu folikel yang diameternya 15 mili, maka ini kita naikkan dosisnya menjadi 100 mg pada siklus haid itu juga selama 5 hari, kemudian dievaluasi 7 hari kemudian, kalau belum ada juga folikel dominan, maka kita naikkan dosisnya menjadi 150 mg selama 5 hari juga dan dievaluasi 7 hari kemudian. Kalau tetap tidak ada folikel dominan, maka ini yang kita katakan resisten klomfencitrat. Berarti klomfencitrat sudah tidak bisa diberikan lagi. Dan pada pasien ini biasanya endometriumnya tertipis karena tidak ada pertumbuhan atau dan perkembangan dari folikelnya. Jadi kita bisa mengevaluasi apakah dosis klomfencitrat kita cukup atau tidak itu dalam satu siklus haid dengan metode stair step up. Mungkin itu tambahan dari saya, Prof. Iya, jadi yang penting adalah bagaimana kita melihat perkembangan folikulogenesisnya ada enggak, jadi berkembang enggak folikelnya dan sebagainya. Terjadi ada folikel dominan apa tidak.
Baik, saya kira ini dari orang tanpa nama, anonymous attendee. Apakah riwayat induksi ovulasi bisa meningkatkan risiko kanker ovarium di belakang hari? Silakan. Dr. Wiwit, ada siapa? Iya, Prof. Maaf saya untuk data terbaru mungkin saya belum membaca ya ini. Tapi memang dulu tuh sempat ada yang berpendapat seperti itu, ada kalau terlalu lama kita menggunakan induksi ovulasi, seperti saya itu ada ketakutan nanti mengarah pada suatu keganasan. Namun setahu saya itu evidence-nya masih belum cukup kuat. Kalau untuk yang data terbaru, menurut saya belum membaca, Prof, untuk itu. Karena ada data mengenai CA ovarium setelah induksi ovulasi. Saya belum pernah membaca, tapi pemikiran saya begini, Prof. Semua tindakan yang menyebabkan stimulasi yang berlebihan pada suatu organ itu akan meningkatkan resiko terjadinya CA, terutama kalau pasien itu memang ada genetik untuk terjadinya cancer. Misalnya pasien itu ada gen BRCA yang memang kita tidak pernah evaluasi ya, gen BRCA yang menyebabkan risiko terjadinya ovarium atau CA payudara. Kalau pasien itu ada gen BRCA yang positif, kemudian kita memberikan stimulasi ovarium, maka itu mungkin bisa meningkatkan resiko terjadinya CA ovarium. Jadi memunculkan, tetapi genetiknya mungkin harus ada dulu ya sebelum kita memutuskan atau mengatakan bahwa stimulasi ovarium akan meningkatkan terjadinya CA ovarium. Mungkin iya pada pasien dengan genetik untuk CA ovarium yang positif. Ya, itu pertanyaan jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ingin bertanya pada PCOS tipe lin hiperandrogen, apakah ada tempatnya langsung diberikan gonadotropin atau diatasi hiperandrogennya dulu? Barangkali sudah dijawab tadi ya. Mari, Dr. Ratna barangkali. Ya, makasih Prof. Jadi ada beberapa penelitian yang mengkombinasi ya induksi ovulasi pada pasien PCOS ini tidak hanya dengan obat oral maupun obat injeksi gonadotropin itu lini ketiga. Jadi seperti tadi Dr. Wid sampaikan, lini pertama perbaiki gaya hidup, yang kedua justru yang letrozole ataupun konvensitrol, baru lini ketiganya adalah gonadotropin. Nah, kalau pasien ini dengan hiperandrogen, ada penelitian yang memberi bahan dengan dexamethasone. Dexamethasone-nya di situ 10 mg yang diberikan dexamethasone-nya 2 mg per hari yang diberikan mulai bersamaan dengan induksi ovulasi tapi selama 10 hari. Itu tujuannya untuk menurunkan hiperandrogennya. Jadi ada yang memberikan terapi pelengkap untuk mengatasi gangguan dari PCOS-nya yang lain. Baik. Ada Dr. Wiwit menambahkan? Ya, tidak, Prof. Mirip dengan Dr. Rana tadi, kombinasi dengan CC dengan dexamethasone itu bisa kita berikan. Baru kalau kemungkinan setelah itu kalau misalnya gagal, baru kemudian bisa dicoba dengan gonadotropin. Tapi sekali lagi, gonadotropin itu bukan terapi yang murah untuk pasien. Perlu di konseling juga tentang biayanya, dan monitoringnya juga diperlukan juga. Baik. Selanjutnya dari tanpa nama lagi, apakah induksi ovulasi pada PCOS, kapan saya mempertimbangkan penggunaan CC lebih dulu dan kapan memilih langsung penggunaan letrozole? Dr. Wiwit, ada jawaban? Iya.
rasanya mirip ya Prof tadi Prof ya. Kalau kita baca yang konsensus tahun 2018 itu yang gabungannya ESRI, ASRM, dan kemudian yang mana itu yang Australia, New Zealand itu justru aromatase inhibitor itu lebih disukai oleh mereka. Aromatase inhibitor maupun plumicitrat sama-sama sekarang masuk dalam satu lini. Mungkin kalau saya ini asumsi saya nih Prof, mungkin aromatase inhibitor lebih disukai karena lebih sering menyebabkan monoovulasi daripada plumicitrat yang mungkin lebih dari satu. Dan yang kedua, efek pada endometrium lebih berat plumicitrat dibandingkan aromatase inhibitor. Ya. Jadi kalau diberikan aromatase inhibitor sebagai yang pertama itu sekarang boleh Prof untuk pasien PCOS, Prof. Ya. Ya. Ratna mau nambah? Enggak, Prof, sama. Jadi guideline-nya memang aromatase inhibitor dulu. First line-nya ya. Ini lagi tanya dari tanpa nama lagi. Jika ada pasien dengan PCOS dan hasil analisa sperma suami ada masalah sedikit, apakah bijak jika saya tetap melakukan induksi ovulasi? Ini umumnya. Dr. Wiwit, silakan. Baik, terima kasih Prof. Artinya yang punya masalah kan dari dua pihak ya, dari perempuan dan dari laki-laki. Kalau masalahnya murni PCOS, ada gangguan ovulasi atau disfungsi ovarium, ya induksi ovulasi ini memang terapinya. Tapi kalau kemudian ada permasalahan di sperma, kita harus melihat juga ini kelananya levelnya seperti apa, ringan atau sedang, mungkin berat. Mungkin kita bisa lihat dulu mungkin nilainya ya. Kita tidak ambil kesimpulannya, tapi melihat angkanya, ejakulasinya berapa, konsentrasinya berapa, kemudian motilitasnya berapa. Di situ nanti kita bisa analisa, kita evaluasi masih layak enggak untuk dilakukan perkahwinan secara natural di sini. Dan juga yang terakhir morfologinya. Jadi rasanya kalau kelainan spermanya kalau normal pasti bisa. Tapi kalau sperma ada masalah sedikit, dilihat dulu masalahnya sejauh apa ya. Kata sedikit ini buat saya rasanya masih subjektif. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka melihat angkanya daripada kesimpulan atau ini ya, yang yang subjektif. Saya lebih suka yang ini, yang angka. Mungkin kita bisa lebih objektif nanti untuk melihat ini masih layak enggak untuk natural atau mungkin ini atau bahkan harus IVF. Ya, mau nambah Dr. Ratna? Iya, ini sedikit ini kan relatif ya. Jadi mungkin kita bisa menyebutkan berapa konsentrasinya, karena dari konsentrasi itu kita bisa menentukan apakah pasien ini perlu TRB atau masih bisa atau masih memungkinkan untuk dilakukan senggama terjadwal dengan induksi ovulasi untuk istrinya. Kalau misalnya pasien ini tidak memungkinkan untuk dilakukan senggama terjadwal, salah satunya syaratnya adalah konsentrasi spermanya lebih dari 10 juta per mili, bukan per ejakulasi. Jadi kalau konsentrasi spermanya lebih dari 10 juta per mili, kita mungkin masih bisa menyarankan senggama terjadwal. Tapi kalau kurang dari itu, rasanya agak sulit untuk terjadi kehamilan spontan, sehingga saya akan menunda, kalau saya pribadi akan menunda induksi ovulasinya. Untuk pasiennya mungkin kalau dia ada gangguan haid karena anovulasi atau oligoovulasinya, kita hanya bisa memberikan regulasi haid. Jadi perbaiki dulu faktor sperma sebelum kita melakukan terapi untuk istri karena gangguan haidnya. Jadi makanya kalau kita menghadapi masalah pasangan suami istri yang infertil, yang dilakukan pertama kali adalah analisis sperma, karena pemeriksaannya ini tidak invasif, kemudian dia memberikan data untuk faktor dari
pihak laki-laki dan bisa menentukan tindakan kita apakah masih mungkin dilakukan secara konvensional dengan senggama terjadwal atau inseminasi intrauterin atau harus dilakukan in vitro fertilisasi. Ya, baik. Jadi memang ada arts-nya ya. Memang tidak ada yang mutlak. Kalau begini bisa pasti berhasil, kalau begitu pasti tidak berhasil. Tapi kalau ada kans, yang penting adalah KIE pada pasien. Dan ini mau tidak mau terkait biaya ya, biaya dan waktu. Waktu dan biaya itu pada orang infertility sangat penting. Jadi kalau kita lakukan ini, risikonya apa, kerugiannya apa, baik dari hasil, baik dari segi biaya, itu risikonya begini. Kalau kita berikan begini, perlu KIE yang bijak pada pasiennya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pasien 36 tahun, PCOS, dengan hirsutisme DM tipe 2, infertil 11 tahun, biopsi endometrium, hiperplasia endometrium tanpa atipia. Suami normospermi. Bagaimana sebaiknya kelanjutan tata laksananya? Apakah ada terapi kombinasi CC dengan aromatase inhibitor untuk PCOS gagal sisi, maupun aromatase inhibitor tunggal dan keterbatasan biaya untuk dengan pasien keterbatasan biaya untuk IVF. Terima kasih. Ratna, ada jawaban? Iya. Kalau saya melihat pasiennya dengan sindrom ovarium polikistik, ada diabetes mellitus tipe 2. Hati-hati, mungkin diabetes mellitus tipe 2-nya ini disebabkan oleh resistensi insulin yang ada pada polikistik ovarium syndrome. Hanya sayangnya di sini tidak menyebutkan ya pasiennya obes atau tidak. Walaupun resistensi insulin tidak selalu mungkin kita dapat orang PCOS yang kurus. Jadi mungkin DM tipe 2-nya dan PCOS-nya ini berkaitan. Dan kalau memang benar ini ada resistensi insulin yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2, maka terapinya kalau memang dia obes, perbaiki gaya hidup dan pemberian metformin untuk memperbaiki reseptor insulinnya. Itu yang pertama. Kemudian, nah kalau hiperplasi endometrium ini kan karena memang estrogennya tinggi, estrogen di perifer ya, bukan intrafolikel. Kalau pasien PCOS itu estrogen intrafolikelnya rendah, justru androgennya yang tinggi, tapi estrogen perifernya yang tinggi yang menyebabkan terjadinya hiperplasi endometrium. Hal ini disebabkan karena SHBG-nya pada orang obesitas dengan PCOS ini yang rendah, sehingga dia tidak bisa mengikat hormon sex steroid-nya, sehingga sex steroid-nya dalam kondisi tinggi di darah yang menyebabkan dia berikatan dengan reseptornya, dalam hal ini kalau hormon estrogen berikatan dengan reseptor endometrium yang menyebabkan terjadinya hiperplasi endometrium. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya belum pernah membaca kombinasi antara CC dengan aromatase inhibitor. Tapi kalau CC dikombinasi dengan gonadotropin itu bisa. Ya, jadi ini kalau dia gagal CC, mungkin kita kombinasi antara CC dengan gonadotropin. Jadi CC diberikan terlebih dahulu selama 5 hari, kemudian kita lanjutkan stimulasinya dengan gonadotropin. Cuman ini mungkin responnya akan lebih baik kalau kita memperbaiki resistensi insulinnya, yaitu tadi menurunkan berat badan kalau dia memang obesitas dan memberikan metformin. Mungkin itu dari saya, Prof. Karena waktunya sudah mepet, Dr. Ratna ada pertanyaan. Tadi tolong diulang kalau bila pada pemberian CC kita tidak dapatkan folikel dominan dan kita lanjut dengan 100 mg 5 hari, hari keberapa di siklus yang sama kita evaluasi lagi folikelnya? Dr. Ratna. Iya, jadi yang pertama kan kita berikan dari dosis 50 mg.
50 mg, kemudian kita evaluasi antara hari biasanya hari ke-11 sampai 14 ya. Kemudian kalau ternyata tidak ada folikel dominan, berarti kalau tidak ada folikel dominan itu tidak ada sekresi estrogen, endometriumnya pasti tipis. Nah, pada pasien ini bisa kita langsung berikan clonfencitrat 100 mg pada siklus haid itu. Jadi kita tidak menunggu haid. 100 mg selama berapa hari? 5 hari. 7 hari dari itu, jadi 2 hari setelah obat habis berarti itu kita evaluasi ulang apakah ada folikel dominannya. Belum Ya, ada folikel dominan. itu yang Ya. ditanyakan Dr. Ratna. Saya kira sudah Oke, cukup. 7 hari, Prof. Oke, ini sudah jam ini bagaimana nih? Pertanyaan absen tidak ada absen. Ini ada satu pertanyaan terakhir barangkali. Mengenai mohon arahannya terkait duostim. Barangkali Dr. Wiwit bisa. Maaf Prof, yang mana Prof? Pertanyaan duostim. Iya, duostim. Atau Dr. Ratna atau Iya, iya. Oh, Dr. Wiwit ada. baik. Mungkin izin dulu nggih Prof, nanti mungkin ditambah Ratna. Saya pribadi belum pernah punya pengalaman untuk melakukan stimulasi dengan duostim. Tapi tahu saya di tempat kita sudah pernah ada yang melakukan duostim. Tapi duostim ini dikerjakan pada mereka-mereka yang biasanya folikelnya sudah sedikit, pada mereka yang poor responder. Jadi tujuannya untuk mendapatkan oosit yang lebih banyak. Jadi yang pertama dilakukan stimulasi, kemudian dilakukan OPO, panen telur, biasanya dapat 1 atau 2, kemudian tidak terlalu lama, 2 hari berikutnya setelah OPO dilakukan lagi stimulasi berikutnya. Stimulasi kemudian folikel dilakukan OPO lagi. Nah, oosit yang terkumpul itu memang semua akan dilakukan simpan tubuh di vitrifikasi. Kemudian pasiennya akan dilakukan preparasi endometrium, dilakukan Frozen cycle di situ. Jadi dilakukan embrio transfer dari embrio yang dibekukan. Ya. Ini pada kasus IVF ini mestinya nih, Prof. Ya. Baik. Baik. Waktunya sudah mepet sekali. Tadi banyak yang bertanya absen tidak ada, tapi langsung otomatis kalau ikut sudah terabsen. Barangkali Dr. Seto sudah habis waktunya. Untuk yang belum terjawab pertanyaannya, bisa nanti akan bertanya kepada panitia dan akan dijawab oleh narasumber. Saya kira jadi memang induksi ovulasi dan seperti pada awal sudah saya sampaikan, dan stimulasi ovarium itu memang membutuhkan arts ya, seni. Kita harus menimbang-nimbang risikonya apa, biayanya berapa, kita kehabisan waktu berapa untuk mencoba-coba. Jadi harus efisien. Bagaimana supaya efisien terapinya. Sudah jam 11, Dr. Seto, saya kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Dr. Sri Ratna, Dr. Wiwit, dan juga kepada guru kami, Prof. Lila Dewata. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan hampir semuanya sudah terjawab. Memang ini topik yang sangat menarik. Mungkin akan ada pertimbangan lagi untuk kami membuat topik stimulasi dan induksi stimulasi ovarium mungkin yang kedua, karena mungkin untuk menjembatani dan juga memfasilitasi semua pertanyaan yang masuk, pertama banyak variasinya tentunya, karena juga dari tekniknya sendiri juga seperti yang dipaparkan oleh kedua narasumber juga banyak variasi, dan tentunya juga banyak kasus-kasus variasi bukan hanya tekniknya tapi juga dari pasiennya juga.
Sekali lagi terima kasih atas kehadiran moderator, Profesor Lia Dewata, kedua narasumber, Dr. Siratna, juga Dr. Wiwit, dan seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah hari ini pesertanya salah satu rekor mungkin 230-an. Jadi terima kasih, kita akan ketemu lagi dalam acara Tanya Apa Saja rutin mingguan setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11, cukup 1 jam melalui webinar. Sekali lagi terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Waalaikumsalam. Prof. Lila, Dr. Wiwit, Dr. Ratna.